Yuk, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di daerah mana nih namanya nih? Muka. Sungai Antuan. Sungai Antuan. Nah, sekarang kita di tempat budidaya maggot dengan yang ownernya di sini ya, Bang. Iya. Ownernya juga sekaligus yang ngurus juga dengan Bang siapa namanya, Bang? Prima. Bang Prima. Bang Prima ini kalau di sini namanya apa tempatnya ini, Bang? Indolarva. Indolarva Ya, di sini. Indolarva. Nah, kalau di sini ada Bang Prima sama satu lagi ada Stefani. Biasa panggil siapa nih? Pak Stefani. Oh, Stefani. Oh. Nah, Stefani ini juga ada tamu juga buat di sini, teman-teman kita juga. Dia pengen tahu juga nih gimana nih apa tentang maggot tuh tentang kayak gimana. Nah, ini kita mungkin langsung aja tanya. Pertama sih, pasti teman-teman pada penasaran yang maggot tuh kayak apa sih? Terus udah itu cara dari tahap dia dari bertelur sampai dia jadi lalat, sampai dia bertelur lagi tuh kayak gimana sih tahap-tahapannya gitu. Mungkin dari Bang Prima boleh bisa dijelasin nggak itunya, Bang? Iya. Tahap-tahapannya sama makanannya apa gitu. Oke. Mungkin kalau kita bahas antara telur dan ulat dulu yang mana duluan ya kan, sama aja kayak ayam sama telur duluan mana ya kan. Cuman kita bahas Iya. mungkin dari telurnya dulu ya. Boleh, Bang. Nah, kalau di sini untuk menghasilkan telur itu dari lalat. Jadi mungkin tadi udah lihat lalat seperti apa. Jadi untuk lalat sendiri itu tidak makan ya, nggak makan dan cuman ada kasih minum doang. Nah, proses dari prepupa tadi mungkin saya baliklah agak bingung nanti teman-teman enaknya dari larva aja deh. Oh, boleh, siap. Nah, mungkin dari larva dari telur tadi proses untuk menjadi larva itu 21 hari. Oke, 21 Nah, hari. untuk menjadi prepupa itu 45 hari. Lebih kurang tergantung pakan yang kita kasih. Kalau misalnya pakannya itu yang nutrisinya bagus, bahkan di 21 hari pun udah ada yang jadi prepupa. Cepet jadinya di situ. Ya, tergantung pakan. Nah, untuk yang udah sampai 45 hari yang udah jadi pupa, Iya. nah itu kita pindahkan ke kandang breeding. Yang ada warna hijau. Ya, yang warna hijau. Nah, di situ nanti prepupa harusnya pupa dalam bentuk pupa. Oh, berarti Tapi pupa itu. kalau pupa, perbedaan antara prepupa dan pupa itu kalau pupa dia udah nggak bergerak. Kalau misalnya Prepupa masih gerak-gerak. masih gerak. Gerak gitu. dan warnanya udah ada perubahan antara kalau larva itu warnanya agak kuning ya. Kalau udah berubah ke fase prepupa itu agak kecoklatan. Nah, pupa itu udah kayak lebih ke coklat tua ya, cenderung ke hitam-hitam. Terus dia diam kayak kepompong gitu ya? Ya, diam aja udah. Nah, lebih bagus sebenarnya pupanya yang dimasukin. Oh, pupanya Nah, masuk. jadi pupanya masuk lebih kurang ya seminggu lah, karena kita nggak pernah ngitungin berapa hari dia terbang ya. Nah, itu akan terbang dan fase lalat itu hanya maksimal 10 hari. Oh, sebentar ya, Bang, umurnya? 10 hari maksimal, tergantung airnya. Jadi kalau kita nggak kasih air, mungkin dehidrasi ya. Dehidrasi itu bisa cuma 6 hari itu udah mati. Jadi dia belum sempat kawin, belum sempat ini udah. Cuman numpang hidup aja gitu Iya. kan, nggak bertelur Ya, karena nggak dikasih minum gitu. Nah, dan uniknya lagi, lalat ini yang jantan itu setelah kawin itu mati. Oh, iya. Dan yang betina setelah bertelur mati. Oh. Dan dia akan bertelur di memastikan telurnya itu anaknya nanti yang akan menetas itu mendapatkan makanan di tempatnya di gitu tempatnya. kan. Jadi Tempat dia netes nanti harus ada makanan. harus ada makanan. Jadi dia memastikan sebelum dia mati itu
dia mastiin dulu anaknya masa depannya sukses gitu. Tuh, kasih sayang orang Nah, tua iya. di mana-mana ada loh. Jadi luar biasa Luar ini biasa Margot. itu Margot itu kan. Nah, jadi setelah dia ya itu nanti berputarnya terus. Jadi dari telurnya nanti kita masukin ke box penetasan Iya. umur 7 hari. Hari ke-8-nya itu kita pindahin ke pembesaran. Sampai kalau kita mau panen, mau dijadiin pelet, mau dijadiin fresh maggot untuk ikan atau ayam, itu bisa langsung di 21 hari itu udah Di umur larva 21 hari udah bisa buat Udah dipanen bisa. di situ ya Bang. udah bisa. Itu. Buat Fani ada yang mau ditanya nggak? Ada mungkin sedikit mau Ah, tanya. boleh. Ini belum tahu fungsi maggot itu nantinya apa ya? Maksudnya untuk apa gitu? Kalau buat kita, pertama mungkin kita ngelihat limbah itu terlalu banyak ya, yang belum diolah dan ya secara kita sebenarnya bersyukur juga orang belum ngelirik ke limbah ya kan. Iya. Ya kalau orang udah ngelirik kita nggak kebagian. Iya. Dan alhamdulillah ya, tapi kita memanfaatkan di samping dari ada sisi lingkungan, kita juga mungkin dari teman-teman Indolarva sendiri semakin banyak dari teman-teman yang bergabung di Indolarva itu semakin banyak juga limbah-limbah yang bisa dikonversikan ke protein. Nah, artinya kan kita sebagai produsen protein ya, bukan pemilah sampah. Iya. Nah, jadi harapan kami dari sisi pemerintah, mungkin dari sisi masyarakat juga, kalau bisa bedain dong antara anorganik dengan organik. Nah, gitu. tuh Jadi ingat. jadi supaya kita lebih gampang untuk mengolah limbah yang Jadi lebih maksimal ngurus maggotnya, bukan maksimal ngurus ngurus sampah. ngurus sampahnya. karena Ingat tuh. ya karena pasti teman-teman yang pembudidaya maggot pasti kendalanya sama Sama di makanannya. di sini itu. ya di sini. Kecuali kalau kita tinggal di daerah-daerah negara-negara maju ya udah beda kan. Organik memang udah pasti di nggak sampah akan tempat aja. ya di satu tempat, nggak bercampur. Oke. Terus mungkin yang pertama tadi untuk ngolah limbah. Nah, yang kedua kebutuhan akan pakan. Sekarang kan mesti dari peternak itu pasti banyak yang ngeluh harga pakan mahal. Iya betul. Udah pastilah. Kalau yang pengusaha besar, buat mereka kan nggak masalah karena memang kuantitinya menutupi kos produksi ya kan. Walaupun harga pakan mahal dengan kuantiti mereka yang besar nggak terlalu berpengaruh, Nah, iya. tetapi sangat berpengaruh untuk peternak yang skala kecil. Skala rumahan. Skala rumahan itu pasti mati, karena kalau beli pakan pabrikan dikasih ke ayam ya harga jualnya yang cenderung sekarang nggak stabil, pasti rugi. Ngapain gitu? Akhirnya nggak dikasih, ya udah, ya mau makan mau enggak ya. Tetap aja. Nah, artinya kan dengan harapan kita, dengan adanya larva BSF ini, kita budidaya ini, kita bisa mendorong masyarakat untuk membuat pakan secara mandiri. Gitu. Iya. Oke. Sedangkan potensi yang ada di Sumatera Barat sendiri kan alam kita kalau organik ya, lumayan. banyak kan organik di sini Iya. udah jelas di lah. sini. Pertaniannya lebih bagus di sini. Dan lahan kita masih luas. Iya. Dan untuk kita bikin sesuatu pakan sendiri secara mandiri itu potensinya sangat tinggi. Misalnya kalau punya lahan kita bangun kayak indigo pera untuk campuran-campurannya ya, terus ada yang azola dan lain-lain lah yang sebagai bahan organik juga gitu. Kan alternatif lah kayak gitu. Pakan alternatif dan bisa jadi pakan mandiri. Iya.
Jadi kalau bisa mandiri ya kenapa Beli lagi harus gitu. kita harus bergantung sama pabrikan. Iya. Beli gitu. Kalau kecuali kita memang beternak skala besar ya serah ya kan. Itu tergantung juga dari berarti tergantung dari pembudidayanya dan target buat di Magot ini juga buat para peternak juga otomatis di situ ya Bang. Betul. Peternak berarti kalau misalnya yang hobi-hobi buat burung berkicau kayak gitu, terus yang hobi-hobi kayak Ya. reptil gitu. Nah, satu lagi, Magot ini lebih bagus kita aplikasikan ke ikan hias. Itu sangat bagus, kayak koi, mas koki Arwana. itu sangat kita rekomendasikan. Hewan-hewan Nah, pertama kenapa rekomendasiin itu dibanding kita rekomendasiin lele, walaupun di divisi sendiri kita kan Indolarva ini kan bukan ini doang ya. Iya. Jadi kita banyak. Jadi ada divisi kita yang untuk khusus lele, ada yang khusus ikan hias. Nah, saya lebih cenderung ke ikan hias sebenarnya. Nah, untuk lele itu konsumsi pakannya itu gede. Kalau ikan hias itu kecil harganya mahal. Dan kalau kita bisa menghasilkan kualitas yang bagus, ikan hias jauh harganya lebih mahal. Iya pastinya itu. Nah, dengan pekerjaan yang sama, kita bisa menghasilkan margin yang lebih besar dengan profit yang lebih tinggi lah. Nah, jadi kayak tadi saya bilang ikan koi kita udah pernah nyoba ikan koi yang baru kita taruh di akuarium yang itu ikan koi masih kecil ya, masih 3 jari lah. Itu yang tadinya pucat, kita kasih fresh Magot itu selama 2 minggu, warnanya langsung kinclong. Oh, Asli itu sehat langsungnya. warna. Iya, Karena di salah satu kelebihan dari Magot kan membuat warna cerah. Iya. Nah, pigmen warnanya tuh lebih bagus. Terus kayak ayam juga, kalau misalnya ayam burung berkicau juga, pengalaman dari teman-teman juga sangat bagus. Nah, bagus juga sih. Dan di sini banyak teman-teman yang kita yang kita kasih lah, karena dia nggak mau budidaya, karena dia cuman butuhnya dikit, ya udah ambil aja cobain, dan akhirnya bolak-balik terus kan. Iya, karena udah kelihatan kan Iya, hasilnya di situ. hasilnya jelas. Nah, jadi hasilnya juga bukan main-main kalau misalnya buat para yang hobi hewan-hewan hias itu juga, sama yang buat tempat berbudidaya peternakan juga buat hasil dari larva dari Magot ini juga hasilnya bagus banget ya Bang. Iya, bagus banget. Apalagi kalau bisa membuat kuantitas yang besar ya, Nah, itu pasti permintaannya pasti. Nah, Pak, mungkin yang buat yang pengen budidaya Magot, PR pertama harus di manajemen di sampahnya berarti ya Bang. Iya. Itu dulu. Baru bisa nanti buat budidaya selanjutnya. Iya. Nah, itu. Ini itu aja, ada yang mau ditanya lagi nggak Pak nih? Udah cukup? Nggak nambah lagi? Udah ngantuk ya. Udah ngantuk? Oke, siap. Karena udah mau malam juga, udah hujan di sini. Oke, Ya. mungkin itu aja dari kami, Papa Cili Hunter. Bertemu dengan Bang Prima dari Indolarva. Perjalanan kita dari tempat budidaya tempat budidaya Magot sudah selesai. Dan tadi kita ngambil samir juga buat tempat penjemuran dan sekalian jemput anak ini tadi. Halo. Dan sekarang mau ngantar dia pulang dulu, habis itu kita lanjut ke Padang. Sekarang kita posisi masih di Payakumbuh, Masih di daerah Dangung-Dangung habis makan sate. Ya udah, paling itu aja. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama Aktifkan tombol loncengnya. Dadah.